akan sedikit mengulas kesaksian saya, bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Sri Mariani. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Saya orang Jakarta, orang Betawi asli. Uh, saya hidup di lingkungan Muslim yang sangat taat. Itu untuk bercita-cita, bermimpi menjadi seorang pengikut Kristus itu tidak ada sama sekali dalam agenda hidup saya waktu itu. Begitu. Sampai akhirnya Tuhan menuntun saya di usia saya yang ke-33 tahun itu saya pergi umroh. Saat itu saya sedikit mengulas ya kesaksian saya. Saya pergi umroh. Ada teman saya yang bilang saat itu ya, saya bilang sama dia, kamu nggak mau jadi orang Muslim karena kan kita harus ini ya satu iman kalau mau menikah ya saat itu. Lalu orang itu bilang tidak mungkin saya masuk Islam karena saya begitu mencintai Yesus. Saya belum pernah dengar kata Yesus, tidak pernah. Saat itu saya dengar mungkin orang itu ngomong biasa aja ya, keluar dari mulutnya itu, keluar dari ucapannya itu mungkin biasa aja, tapi saat itu Roh Kudus bekerja di dalam diri saya gitu loh. Yesus, emang siapa Yesus? Oh, dia sampai sebegitunya ya gitu, imannya sampai kuat banget. Padahal aku tahu hidupnya nggak begitu kayaknya agamawinya gitu nggak begitu kuat gitu ya. Tapi kok untuk menjadi seorang Muslim tidak mungkin karena saya begitu mencintai Yesus. Udah dengan bergulirnya waktu saya pergi umroh. Saya pergi umroh di hari yang keempat kalau nggak salah ya. Di hari yang keempat saya tawaf. Selesai saya tawaf, saya itu nginepnya di Grand Zamzam. Jadi Grand Zamzam itu di kota Mekah. Dia berhadapan dengan Ka'bah gitu. Jadi hotel saya itu berhadapan dengan Ka'bah. Saat saya istirahat di hotel, jadi memang di hotel itu suara dari Mekah, dari Ka'bah itu masuk ke hotel. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah pergi umroh misalnya, tahu ya, pasti tahu hotel di Mekah, di sekitaran Mekah itu include. Jadi suara azan, suara pengumuman gitu loh, kedengeran di kamar kita gitu. Jadi selesai saya tawaf, saya buka jendela, saya lagi istirahat, lalu saya mendengar suara. Jadi saya minta maaf, jadi suara itu tidak terlalu keras, juga tidak terlalu kenceng. Saya dengar, kamu lihat, saya minta maaf kalau saya salah ya teman-teman. Kamu lihat manusia sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam. Itu yang saya dengar saat itu. Dan sontak goncang hati saya. Karena memang saat itu tuh saya benar-benar mau beribadah gitu, bukan mau mencari apapun. Lalu saya berkecamuk, pikiran dan hati saya dan otak saya itu berkecamuk gitu loh. Loh kok bisa saya dengar suara itu gitu loh. Ada apa ya? Saya nggak tahu Roh Kudus saat itu, saya nggak tahu urapan saat itu, saya nggak tahu teman-teman. Jadi Ibu saya Naomi, berpikir, Ibu ya, Naomi sebentar. Ibu dengar itu di telinga? iya, jelas Pak, Audible di telinga. audible. Oh, 2 telinga apa 1 telinga aja waktu itu dengarnya? 2 telinga Pak. Oke, iya. Iya, Puji Tuhan luar saya pikir, biasa ya. Iya, lanjut, iya. Bu. Jadi kalau pengumuman itu dari datangnya dari masjid gitu, itu kayaknya tidak mungkin gitu. Tapi kok itu jelas gitu loh Pak, tapi tidak terlalu kenceng gitu. Kamu lihat manusia sedang melakukan kesia-siaan memutar batu hitam. Jelas lah Pak, saya saat itu lagi cinta-cintanya sama agama saya yang sebelumnya. Saya lagi pergi umroh. Umroh itu salah satu cita-cita saya terdalam gitu loh. Datang ke tanah suci. Kenapa saya mesti dengar itu gitu loh? Itu. Iya. Saya tuh langsung goncang. Terus saya langsung turun lagi ke bawah. Saya langsung benar-benar ingin membuktikan gitu loh Pak. Ya memang, ya mohon maaf gitu loh. Memang di situ memang batu hitam, ada yang Hajar Aswad itu memang batu hitam teman-teman. Terus ya pokoknya saat itu saya berkecamuk lah gitu. Iya. Logika saya dan pikiran saya itu mulai mulai
mulai bekerja, mulai berjalan gitu loh Pak. Oh iya, apa iya Tuhan sebegini rumitnya harus ditemui gitu loh. Apa iya sebegini susahnya bagaimana kalau teman-teman yang tidak mampu melakukan haji dan umroh gitu. Di situ Hmm. berkecamuk. Saya mulai mulai galau Pak. Kalau umroh itu kan biasanya harus 2 minggu, atau saya jadi menghabiskan hari-hari saya pada saat saya umroh itu dengan kehampaan, dengan kegalauan gitu. Saya nggak bilang Iya, ke teman-teman saya nggak bilang ke orang rumah, saya pendem sendiri Pak. iya, Saya iya. pendem sendiri sampai saya pulang ke tanah air. Saya nggak bilang juga sama siapapun. Saya cari tahu sendiri karena saya penasaran. Saya lihat di handphone, di YouTube gitu, ada nggak guru besar Islam, ada nggak Pak Kiai yang dari Muslim masuk ke Kristen. Itu saya penasaran. Dan sekarang kan gampang ya teman-teman, kita tinggal cari aja informasi, gampang kita dapetin. Dan saat itu yang keluar nama beliau, nama Bapak Saifuddin Ibrahim, yang sekarang pun jadi guru rohani saya. Beliau di situ sedang mengajarkan bahwa perbedaan antara seorang pengikut Kristus dan seorang Muslim. Di situ saya nggak usah jabarin lagi ya, kita sama-sama sudah tahu bagaimana Yesus saat itu menarik hati saya gitu loh. Yesus bilang kalau kamu dikasih pipi kiri, uh, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, jangan membalas. Terus kasihnya begitu dalam, pokoknya apapun yang mereka lakukan kita nggak boleh bales gitu loh. Terus di kekristenan itu menikah sekali seumur hidup Pak, sedangkan di Iya, agama saya yang dulu menikah itu boleh 3 sampai 4 kali Pak. Gila, iya, wanita mana yang rela mau dimadu gitu kan ya Pak. Saya iya. merasa, wah gila nih ajaran. Saya gilanya sama, saya tergila-gila jadinya akhirnya sama sosok Yesusnya gitu loh. Saya Mhm, mencari tahu dan saya mencari tahu gitu loh. Sampai saya bilang sama teman saya, gue mau dong ikut ke gereja. Sampai teman saya mhm, bilang, lu gila lu, gimana apa namanya, keluarga besar lu itu belum 40 hari ya Pak. Saya pulang mhm. umroh, saya udah nggak pengen pakai jilbab Pak. Iya, iya. Mm-mm. Jadi Saya udah nggak pengen, Roh Kudus bekerja ya berarti ya? sangat dahsyat. Dan Iya, iya. saya nggak ngerti saat itu Roh Kudus gitu loh Pak. Saya cuman Mmm, nurutin aja. Oh ya udah oke, ya udah oke. Ada berkecamuk, kok bisa ya kayak gini, kok bisa ya, gue kan waktu itu nggak bisa loh ninggalin sholat, gue waktu itu nggak bisa ya nggak puasa Senin Kemis, nggak mhm, sholat tahajud, kok ini kok gue pengen, penasarannya itu Pak gila banget gitu loh sama sosok Yesus. Sampai iya, aku bilang, ajak dong ke ke gereja gitu, karena mhm, mungkin aku tahu jawaban dari semua yang aku pikirin di sana nantinya gitu loh Pak. iya, Akhirnya teman saya bilang, ya udah kalau misalnya lu mau ikut, yang sore aja deh biar orang nggak banyak yang lihat gitu. Akhirnya saya mhm, pergi itu Pak, baru di luar gereja aja, kepala saya itu udah sakitnya kayak kayak apa ya, kayak mau ditusuk-tusuk, kayak ditusuk-tusuk memang. Akhirnya saya minum salah satu penghilang nyeri gitu loh Pak. Terus iya, saya lihat pertama kali dalam hidup saya gitu ya, saya masuk ke gereja. Oh kayak gini ya cewek cowok dicampur gitu ya. Kan kalau di muslim itu cewek pisah, cowok pisah, harus bersih mhm, gitu ya. Terus di depan kayak iya, lagi ada grup band, lampu kerlap-kerlip. Mereka ternyata lagi sedang pujian penyembahan. Hari mhm, demi hari, pokoknya saya laluin dengan saya mencari sosok Yesus, Pak. Sosok iya, Yesusnya yang saya cari. Dan semakin hari saya semakin cinta. Dan semakin hari saya semakin menggebu-gebu ingin tahu gitu loh tentang dia. Dan saya mhm, dapetin, puji Tuhan saya tertanam di satu gereja gitu loh yang ada di Tangerang. Saya mengikutin, akhirnya sampai satu hari saya memutuskan untuk minta saya dibaptis mhm. gitu. Berapa 27 lama itu? September, Berapa tiga lama bulan itu? Pak, 3 bulan. Setelah setelah pulang dari Saya umroh umroh 3 bulan bulan? Juli, ya. Mmm, Saya umroh bulan Juli, saya dibaptis September tanggal 27, oh 3 bulan ya berarti kurang lebih ya? 3 bulan. Iya, Iya. Terus, waktu Ibu Naomi memutuskan untuk melepaskan jilbab itu, ada intervensi dari teman atau suami pada waktu itu, calon suami? jelas, jelas Pak. Karena Maksudnya kalau maksud saya apakah itu disuruh oleh oh, calon suami atau kemauan sendiri waktu itu? sama sekali enggak Pak, sama sekali. Jadi saya sempat baca-baca juga ya Mmm, kesaksian saya yang lalu gitu ya. Saya mau jelasin.
Kalau saya masuk ke menjadi seorang pengikut Kristus itu bukan karena seorang laki-laki, bukan karena suami saya yang sekarang gitu loh Pak. Jadi memang ini benar-benar Tuhan yang pilih, saya terpilih gitu loh Pak. Saya bangga banget itu terpilih Ya, menjadi seorang pengikut Kristus. Jadi saya amin, mau luruskan di sini, jadi bukan karena orang, saya mau menjadi seorang pengikut Kristus gitu loh Pak. amin. Gitu. Ya, Saya terus belajar, hari demi hari saya belajar. Akhirnya ya saya pernah menyaksikan juga ya, karena ada teman saya yang suka cita, saya dibaptis, dimasukin ke Facebook, keluarga besar saya tahu, teman-teman, hmm, saya juga pernah saksiin, keluarga besar saya tahu, saya dicoret dari daftar warisan, anak saya hmm. 3 diambil, anak saya 3 diambil, terus luar biasa Ini sih, sebentar, benar, sebentar Bu Naomi. Ibu ikut Tuhan Yesus itu berarti sebelum menikah dengan ini ya, dengan suami betul, sekarang. Sebelum iya, menikah ya. Jadi sebelum menikah, saya single parent, bukan ikut Tuhan Yesus karena suami, berarti bukan. itu keputusan pribadi ya. Yes, Ya, keputusan oke. pribadi, Pak. Ya, lanjut, Bu. Ya, saya memang single parent dengan 3 anak saat itu. Ya, oke. Terus Lanjut, Bu. anak saya diambil sama mantan Hmm, suami saya karena tahu saya sudah menjadi seorang Kristen, menjadi seorang pengikut hmm, Kristus, mereka takut tauhid mereka, iman mereka goyah karena mhm. keimanan mamahnya telah pindah, begitu. Ya, Saat itu saya sedih nggak? Saya hancur nggak? Sedih Pak, hancur. Tapi saat itu Tuhan ngajarin eh, tenang, kamu tidak sendiri, ada aku, anakku. Jadi kamu duduk diam saja, kamu doa. mhm. Begitu Pak. Jadi saya selalu mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus untuk yaitu firman-Nya untuk tidak membalas setiap kejahatan yang mereka lakukan gitu. Lagi Baik. berulang lagi pokoknya sampai ada 3 kali Pak drama itu anak saya diculik sampai akhirnya bisa balik lagi dan uh, mantan suami saya kan meninggalkan saya udah bilang juga Ya, karena sakit dan secara otomatis Tuhan bekerja sangat luar biasa. Ketiga anak-anak saya itu sekarang sudah ada di tangan saya, Pak. iya Itu puji dahsyat, Tuhan. Iya, dahsyat banget. Terus teman-teman saya mau saksiin ya di pandemi ini ya. Kalau misalnya orang bilang mau susah, mau apa sama kita semua susah, tapi penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa, terutama di keluarga saya, Pak. Di keluarga iya, saya dipulihkan, Tuhan bekerja lewat pandemi ini gitu loh Pak. Yang dulu saya pernah saksiin juga saya pas saat bapak saya meninggal, saya nggak iya, boleh lihat untuk yang terakhir kalinya, padahal saya udah bela-belain beli tiket paling cepat dari Bali ke Jakarta. Saya sampai di Halim, ibu saya telepon untuk saya jangan datang jangan datang mhm, ke pemakaman bapak karena semua keluarga besar melarang. Saya mhm, nggak ngerti kenapa, mungkin haram bagi mereka ya Pak. Tapi Tuhan iya. bilang lagi, maafkan.